kasih, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita rapat diskusi observasi saya yaitu tentang perencanaan pembelajaran. Salah satu perencanaan pembelajaran di Lembaga PKK Kartini Mahal ini, kita sama-sama berdiskusi. Kita melihat tentang visi dan misi terkait dengan terwujudnya anak usia kanak-kanak yang riang, cerdas, dan sehat. Dari visi dan misi ini, di lembaga kita ini terdapat ada perencanaan program dan juga anggaran sekolah yang berbasis data yang selama ini kita jalani. Terkait perencanaan pembelajaran yang mendalam ini, salah satu tujuan pembelajaran yang saya ambil secara efektif dan efisien yaitu kita sama-sama berdiskusi bersama melihat tentang nilai agama anak dan budi pekerti dan juga kebersihan diri pada anak dan capaian pembelajaran yaitu dan juga kesehatan diri dan keselamatan diri pada anak yang mendukung untuk menjalankan tujuan pembelajaran perencanaan pembelajaran yang secara efektif dan efisien ini. Kita berdiskusi bersama, contohnya kita mengambil salah satu di capaiannya tentang nilai agama dan budi pekerti. Kita sama-sama menerapkan nilai moral anak tentang salah satu untuk mengikuti kegiatan ibadah dan mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaan anak masing-masing. Tujuan capaian pembelajaran yang kedua yaitu tentang kebersihan diri pada anak. Salah satu capaian perencanaan pembelajaran yang kita ambil ini melalui kegiatan bina iman anak. Anak melakukan kegiatan bina diri, contohnya bersih diri di setiap hari yang pertama kita masuk sekolah yaitu hari Senin. Kita membelajarkan anak tentang melakukan kebersihan, mencuci tangan, berpakaian yang rapi, menggosok gigi, buang air pada tempatnya dan juga buang sampah pada tempatnya. Jadi baik terkait dengan perencanaan pembelajaran yang selama ini kita jalankan di lembaga ini, yaitu dan juga kita terdapat juga tentang anggaran-anggaran sekolah yang kita sudah lakukan selama ini. Jadi mungkin tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran kita selama ini kita lakukan terkait dengan capaian ini, kira-kira kita sama-sama berdiskusi kira-kira apa yang kita bisa terapkan dalam. Jadi baik teman-teman, kita sama-sama berdiskusi kira-kira perencanaan pembelajaran yang kita lakukan secara efektif dan efisien ini yang sudah disampaikan tadi itu tentang nilai agama dan budi pekerti, kebersihan diri, kesehatan diri dan keselamatan diri. Itu kira-kira apa saja yang kita terapkan secara efektif dan efisien. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien, tentunya dirayakan 5S sekolah seperti senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik, terima kasih. Mungkin terkait kita diskusi bersama yang tentang perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien itu seperti yang dilakukan oleh teman guru itu silakan dipakai salam, sapa, sopan, santun. Itu sangat baik kita melakukan penerapan kepada anak. Apalagi yang kita bisa terapkan kepada anak terkait
perencanaan pembelajaran yang kita lakukan ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salah satu pembelajaran yang efektif dan efisien yang dapat kita terapkan untuk anak yaitu 4 kata ajaib. Misalnya maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Baik, nah seperti itu yang kita sama-sama diskusikan tentang 4 kata ajaib dan 5S. Itu sangat baik kita terapkan dalam perencanaan pembelajaran yang selama ini kita jalankan juga. Nah, terkait perencanaan pembelajaran yang sangat baik ini kita sudah terapkan, dan juga visi dan misi serta tujuan sekolah yang selama ini kita jalankan. Mungkin upaya apa saja yang kita sama-sama lakukan, upaya yang kita lakukan bersama tentang perencanaan pembelajaran kita. Upaya yang selama ini dijalankan atau dilaksanakan di sekolah yaitu bisa mengambil anggaran sekolah untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Dan seperti itu yang kita jalankan selama ini. Salah satu anggaran sekolah yang mendukung kita dalam proses perencanaan pembelajaran kita lakukan selama ini. Jadi terima kasih banyak hasil diskusi kita tentang perencanaan pembelajaran di Lembaga PKK Tinggi. Selamat siang.